Oke kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Apa Mangkir bersama saya di balik layar. Nah, hari ini kita mau melihat ya. Ini dia Pak RT atas nama Bani Malu. Gimana Pak RT, sehat? Sehat. Aduh, ini dia. Ibu nggak diajak? Cuti. Lagi Oh. liburan. Oh, lagi liburan. Ya, kunjung keluarga biasa kalau hari raya, hari Natal. Oh, berarti sudah pulang. Sudah. Nah, itu biasa Pak Mandor kita, Aboy. Mas Aboy. Mana Mas Aboy? Gimana Pak RT, udah dapat berapa janjang, berapa lorong? 100. Pak RT jangan kaku-kaku, biasa kita ya, biasa. Jadi banyak buahnya apa terbatas buahnya? Ya, biasanya dalam kebun sawit itu ada pasang surut, biasanya ada buah ngetrek, ada banjir buah. Untuk saat ini berarti buahnya kurang lah ya, trek ya. Kurang. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian yang dari Sabang sampai Maroke sana, kita nggak usah jauh-jauh ya. Jadi Pak RT ini udah kurang lebih kerja 5 tahun ya Pak RT ya. Ya, 5 tahun. Jadi luar biasa kawan-kawan. Jadi kalau nggak salah rumahnya sama kebunnya di Palangka ya. Iya. Jadi Pak RT ini ya kawan-kawan, dia punya rumah lantai 2 sama kebun pribadinya itu pun ditanamin sawit. Hasil dari sini ya Pak RT ya. Iya, iya, iya. Jadi makanya kawan-kawan sekalian, Pak RT ini asli dari mana Pak RT? Dari NTT Sumba Barat Daya. Ah, Sumba Barat Daya. Awalnya ini Pak RT, aduh, jangankan Daerah gimana? yang dijuluki kuda sandalwood. Jadi kuda sandalwood itu di dunia cuma satu. Itu di Sumba. Pulau Sumba di NTT itu. Ya kan Pak RT? Iya, iya, iya. Nah, di dunia yang wood cuma dua. Sandalwood sama Hollywood. Jadi sandalwood itu ada di Sumba. Iya, iya. Hollywood di luar negeri. Ya, saya begitulah. Itu artis-artis dong. Oke, jadi lebih enaknya sambil kita ini sama Pak Mandor sama Pak Bani Malu. Oke, jadi kan kawan, lebih enaknya kita nih sama Pak Mandor sama Pak Bani Malu sebagai RT. Untuk karyawan yang lain-lainnya ini semua masih panen di sini ya. Jadi sambil kita buktikan, sambil kita cek ancaknya, kalau ancaknya sih sudah bersih ya. Ada nggak sih buat tinggal? Berarti ini sudah dipanen ya Pak RT ya? Sudah. Yang sebelah sini? Belum. Nah, kalau memang belum, kita lihat dulu potensi buahnya. Katanya kan trek nih. Ya, ayo Pak RT sama Pak Mandornya dicek dulu kan gitu. Sambil kita bincang-bincang sama Pak RT. Dan menurut Pak RT, kenapa Pak RT betah kali di Abling, kok di Abling, maksud saya di sawitan ini? Kan perantau, kok nggak, apa ada rencana mau pulang? Ada sih, ada. Tapi belum waktunya. Belum waktunya ya. Oh, maksud Pak RT itu selagi masih kuat ya. Selagi masih fit ya. Ya, Apa kerja salahnya dulu. kita cari Ya. hasil dulu di Kalimantan. Ya, jalan Investasi buat masa tua ya. kita sambil lihat, tapi jalannya pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Nanti dikiranya kita mau perlombaan kan. Ya, lihat ya buahnya kawan-kawan. Nah, ini. Memang betul buahnya ngetrek. Jadi untuk kawan-kawan sekalian ya, Pak RT ini dapat jodoh di Kalimantan juga ya. Ya. Nah, Orang Kalimantan. Dayak. Nah, orang Dayak kawan-kawan sekalian. Jadi apa yang kita sampaikan tadi, ya bukannya cuma untuk sekedar pembuatan konten ataupun apa. Memang Pak RT ini udah 5 tahun kerja di sini ya, rajin juga ya, rajin kerja, rajin menabung. Karena pada prinsipnya kalau kita kerja ini harus ada pandangan ke depan. Jadi jangan sampai habis-habis gitu aja ya Pak RT ya. Harus punya prinsip. Hmm. Sebagiannya harus saya tabung untuk masa tua. Jadi kalau Kalau dalam keadaan apa ya, kita gunakan tabungan itu. Misalnya kita sakit, benar. ada keluhan keluarga di kampung, itulah yang kita pentingkan. Tapi kalau di perusahaan ini kan ada jaminannya kan, Mbak, jam sostek sama BPJS tenaga kerjaannya ya. Iya. Tapi ya siapa sih yang mau sakit kan gitu
ya. Semoga kita diberikan kesehatan terus Amin. sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, buahnya memang aduh hai. Jadi kalau nggak pinter-pinter memilah, bisa-bisa buah mentah yang turun ya. Jadi ada yang kosong, ada memang buahnya, tapi Mas Eko. siapa di sana? Pak Eko. Pak Eko Dino, tetangga saya. Pak Eko Dino. Gimana Pak? Banyak buahnya. Bisa merapat ke sini dulu, Pak Eko. Merapat ke sini dulu Ini dulu. bersama Pak RT. Isap ke. Sini, mari sini Pak Eko, ke sini dulu. Oke, jadi kawan-kawan, tadi Pak Ekonya masih malu-malu dia ya. Sebelahnya Pak RT tadi, Pak Bani malu. Mau kita tanya-tanya, masih malu. Makanya saya heran, sama-sama laki-laki kok malu. Kalau dia telanjang kan gitu, ada rasa malunya. Ini cuma ditanya-tanya ya. Jadi Pak RT, kembali lagi, kok bisa ya? Ya karena dari yang lain-lainnya memang ada yang bisa beli mobil, pick up, ada yang bisa nyekolahkan anak di kampung seperti Om Martin, Pak Asis Gomang kan gitu, dan Ardimus Ati bisa buat warung, kemudian beli mobil pick up langsir, dan Pak RT sendiri dapat jodoh di Kalimantan, kemudian bangun rumah kan gitu, terus beli kebun. Jadi saya penasaran ini, makanya kita tanya nih kawan-kawan ya, supaya yang lainnya bisa mencontoh. Karena memang ada yang sudah kerja 3 tahun 4 tahun tapi habis begitu saja kan gitu. Jangankan tabungan, HP aja kadang beli kemudian dijual lagi, ada seperti itu. Benar nggak Pak RT ya? Jadi kita tanya dulu kan, apa sih sebenarnya rahasia bisa beli tanah, bangun rumah, terus beli kebun nih. Pak RT, apa rahasianya nih? Ya pada dasarnya kalau kita mau sukses ya, itu dasarnya itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dasarnya itu ya ada niat dan kemauan bekerja. Iya benar. Jadi harus ya kawan-kawan yang dibilang Pak RT tadi, kalau kita cuma ada kemauan tapi nggak ada kemampuan, sama aja bohong ya. Jadi harus beriringan kemauan sama kemampuan. Karena kalau di dunia sawit ini, apalagi kita sebagai perantau ya kawan-kawan, kalau kita nggak kerja, siapa yang mau ngasih makan kita? Bener nggak berarti? Jadi untuk untuk tanah, jadi rumahnya posisinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya Pak RT ya? Ya, di kota Palangkaraya. Kota Palangka. Saat itu sudah bentuk rumahkah atau masih sebidang tanah? Masih dalam tanah kosong ya, masih dalam bentuk hutan. Itu waktu itu harganya masih bilang harganya murah. Jadi seiring berjalannya waktu, perluasan kota kan akan mengarah ke situ. Oh ya, apalagi ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan ya. Jadi berarti saat itu masih hutan kan gitu ya. Kemudian dibuka kan gitu. Kemudian berarti bukan langsung perumahan di komplek yang jadi itu beli ya. Berarti memang benar-benar dari nol ya Pak RT, luar biasa. Artinya mungkin Pak RT ini sudah membaca peluang bahwa suatu saat perluasan kota itu akan menuju ke situ. Betul Karena dengan bertambahnya penduduk ya manusia, pasti tanah itu otomatis akan berkurang. Kalau tanah tidak bertambah kan, iya. Kalau manusia semakin bertambah, nilai jadi jualnya penduduk, akan lebih tinggi. nilai jualnya semakin tinggi. Jadi ada baiknya lebih bagus beli awal sebelumnya. Jangan tunggu dulu sana, nanti perluasannya sampai sana, malah itu tambah mahal lagi harganya. Iya. Tapi nggak ada rencana nyari jodoh di sini kan? nyari istri sini kan, tapi memang sudah jodohnya, atau memang niat dari kampung tuh ada cari
jodoh di sinilah kan gitu. Tidak ada pikiran waktu itu ya, Oh. namanya jodoh di tangan Tuhan ya. Mungkin di sinilah jodoh saya di Kalimantan sini. Nah ini Pak RT sama Pak Mandor sekilas ya, kita kan sering ya, mungkin Pak RT sama Pak Mandor pun seringlah melihat berita ya, melewati HP kan gitu, kawan-kawan kita yang ada di perkebunan kelapa sawit ya, ada yang ya saya bilang menjelekkan instansi ini itu, kemudian kabur. Sebenarnya apa sih apa persoalannya kan gitu, kenapa kok karyawan ini nggak bisa betah, sedangkan orang-orang yang betah yang memang niat kerja bisa berhasil gitu loh. Menurut Pak RT apalah orang yang bisa awalnya wah saya merantau Kalimantan kerja sawit, rupanya kabur, kemudian nggak sanggup membalikkan biaya kan gitu, sedangkan yang lainnya bisa gitu. Menurut Pak RT apalah kenapa orang ini kok bisa kabur kan gitu, kemudian nggak betah kan gitu ya. Kalau menurut saya itu dasarnya salah pergaulan. Ya kalau kita salah pergaulan ya otomatis kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Misalnya ada teman misalnya, PT ini lebih baik, PT ini lebih baik, PT ini jelek. Jadi kita yang orang berpendidikan ya harus pintar-pintar, apalah istilahnya. Apa namanya, wawasan mereka begitu ya, Iya. biar lebih mengerti. Berarti pergaulan ya, karena Memang betul juga apa kata Pak RT itu, karena kalau kita bergaul dengan orang pemalas pasti kita pun ikut pemalas. Kalau bergaul dengan orang rajin pasti kita rajin. Bergaul dengan orang pencuri pasti kita ikut pencuri. Dengan orang pemabuk pasti kita pemabuk. Jadi yang terutama itu pergaulannya. Harus bergaul dengan orang yang betul-betul, artinya kasih wawasan yang luas, pengalaman dia. Jangan datang bergaul salah pergaulan. Contohnya macam ada beberapa orang yang sudah di sini kan, itu karena dengar bahasa-bahasa dari tetangga-tetangga sebelahnya yang memprovokasi, bilang beginilah, begitulah. Tapi yang anehnya lagi, ada yang menjelek-jelekan perusahaan, tapi kok dia masih kerja di sini ya? Nah, itu ibaratnya kayak apa namanya? Apa ditiru? mungkin begini Pak, yaitu tadi kalau saya sendiri ya mendengar tadi Pak Mandor, Pak RT menyampaikan, Pak Bani Malu, kita hidup ini kan 99% kan komunikasi. Kita mau beli mie saja harus pakai ucapan kalimat. Itu kan sudah dibilang komunikasi. Kemungkinan komunikasi mereka yang putus dan ya bahasanya sharing atau mediasi ke orang yang salah, ataupun bisa jadi orang-orang yang sudah ditunjuk ya menyalahgunakan aturan dan wewenang. Bisa saja orang itu tidak betah, benar kan gitu. Tetapi pada intinya kan gitu ya, kalau memang organisasi itu sudah dikelola dengan benar ya, saya rasa tinggal tergantung orangnya yang menjalankan lagi kan gitu. Makanya saya heran ada yang ya memang ada yang berhasil, ada yang gagal. Cuma kadang ini gagalnya satu orang tapi ngajak-ngajak yang lainnya. Banyak seperti itu. Atau gimana Pak RT yang selama ini 5 tahun Pak RT jalani kan gitu. Ya itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya, bukan tanggung jawab mandor, asisten, kepala kebun, orang-orang di atas. Termasuk tanggung jawab saya juga sebagai RT di sini. Ya membantu mereka untuk sosialisasi dalam bidang pekerjaan. Ya, jadi kawan-kawan bukannya Pak RT ini datang merantau langsung bisa, tahap pembelajaran dulu kan gitu. Awalnya gaji berapa Pak RT pas awal-awal datang ke sini? Tapi saya dengar awalnya katanya mau kabur juga Pak RT ya, sempat hampir menyerah ya. Iya, ceritanya musim-musim begini kan lagi nyetir ke buang. Kebetulan saya dengar berita dari teman saya
katanya, oh di sana PT lebih baik, di sana duitnya lebih gede, katanya begitu. Kalau dapat 500 janjang, duitnya itu sekitar 2-3 jutaan. Ya otomatis saya juga tergerak hati untuk mengarah ke sana. Jadi pas waktu itu kami sampaikan kepada asisten bahwa tanggal sekian kami mau resign, istilahnya pulang kampung, padahal rencana mau kabur ceritanya. Jadi pas hari hanya pas gajian, teman saya ini dikasihkanlah surat jalan, sedangkan saya dipanggil secara khusus. Dia nasihati saya, Pembinaan. dia bina saya. Dia bilang, untuk apa kamu mengikuti orang-orang di sini, PT yang baik, dia bilang begitu. Hasilnya buahnya banyak, dia bilang begitu. Kalau saat-saat ngetrik begini ya begitulah kebiasaan dalam kebun sawit. Jadi kok begitu. bisa Dia tidak kasihkan saya surat Uh-uh. jalannya. jadi bertahan? Waktu itu memang saya bertahan. Waktu itu kan ada mandor yang pinjam uang saya. Tidak Oh, kasihkan. Saya bilang biar tunggu bulan depan saja baru saya ini ikut pulang ke sana, saya bilang begitu. Mulai pada waktu itu gaji berapa? gajian waktu itu masih dibilang gaji tertinggi lah waktu itu. Waktu itu kan saya kira kerja 2 minggu utuh-utuh. Itu masih terbilang gaji tertinggi untuk afdeling sini. Itu waktu itu Pak asistennya dia panggil saya, dia bilang, saya tidak puas dengan gaji kamu yang segini, walaupun kamu gajinya besar, dia bilang begitu. Jadi waktu itu saya langsung dendam pada asisten itu. Bukannya dendam, oh saya tunggu dia di perempatan bawa parang, dodos, egrek, bukannya. Jadi waktu itu saya giat bekerja. Bulan depannya itu gaji tertinggi lagi, itu tembus 8 juta lebih. Itu saya mau membuktikan bahwa Saya bisa begitu. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Jadi kalau apa yang disampaikan Pak RT tadi ya, kawan-kawan, ini tidak ada saya setting-setting kan gitu. Ini kita langsung tanya ke orangnya kan gitu, apa adanya. Jadi dimanapun kita bekerja, semuanya tergantung kita. Jangan kita kasih priuk kita itu ke tangan orang lain. Ya kalau orang lain itu memang benar, ya pasti menguntungkan kita kan. Tapi kalau orang itu salah, ujungnya nanti keluar dari PT ini pindah ke PT berikutnya, pindah lagi. Ujung-ujung kan waktu, tenaga, pikiran. Barat dia kembali dari nol lagi. Benar. Beli ini, beli itu lagi. Habis duit kita di ongkos perjalanan. Berarti kuncinya itu harus rajin, terus pintar menabung. Ya. Harus Satu kuat. lagi bersyukur, jangan lupa. Oh ya, harus bersyukur, betul. Luar Apa biasa. yang kita kerjakan tidak lepas dari apa yang kita Tuhan. Semua berkat Tuhan. Ini datang lagi. Ya oke, mungkin sudah hampir tengah hari karena saat ini kawan-kawan kita musim hujan. Jadi pemanen ini berangkat pagi setelah koordinasi kan gitu sama mandor-mandor di pagi hari. Karena kalau setiap jam-jam 12 seperti biasanya pasti turun hujan, apalagi langitnya ini udah mulai mendung. Ya kawan-kawan, mungkin video kali ini sampai di sini dulu, dan untuk Pak RT terima kasih. Semoga video kali ini bisa ya membantu kawan-kawan yang lainnya kan gitu, yang di dunia perkebunan kelapa sawit kan gitu ya. Jadi kita saling mengingatkan, saling support, saling dukung ya. Intinya kita jangan pernah malas untuk berkoordinasi. Tanya, jangan sampai kita tanya ke satu orang terus kita
telan mentah-mentah. Kalau itu memang benar kan gitu ya, apa ya, kalau itu memang benar ya untung. Tapi kalau nggak benar ataupun salah, orang yang menyampaikan, kita juga yang rugi ya. Oke Pak RT, terima kasih atas waktunya kan gitu. Lain kali nanti kita berjumpa lagi. Ada pesan-pesan terakhir untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke yang bekerja di kebun kelapa sawit? Ada Ya, pesannya Pak RT. kalau ada sampaikan sepatah dua kata. Ya, pesan dari saya ya jangan pernah menyerah untuk mencari duit untuk tempatnya. Oke, terima Luar kasih biasa. Pak Mandor. Ya, kalau pesan dari saya, Gimana Pak, sebelum kita akhirin, Pak RT ada sepatah dua kata yang mau disampaikan untuk kawan-kawan kita? Ya, pesan dan kesan saya untuk teman-teman di luar sana, jangan mudah percaya untuk teman-teman di tempat lain yang menjanjikan PT ini lebih baik. intinya semua PT itu bagus ya. Semuanya baik kalau kita Kerja menjalani. dengan giat, tergantung kita yang menjalani. Oke, Jadi itu pesannya Pak RT itu. Jadi semua sukses itu ada di tangan kita. Kalau dari saya, mau perusahaan mana saja, kalau kita kerja dengan giat, sudah pasti sukses itu. Dan yang terutama, jangan lupa bersyukur. Walaupun dapat hasilnya seperti apapun, harus tetap bersyukur. Pasti akan sukses nanti. Yang penting bertahan dan kerja terus menerus. Jangan lupa menabung, itu lebih utama. Oke, terima kasih. Ini Pak Buntal ada yang mau sampaikan? Oh ya Pak, harapan saya itu Bukan harapan Bapak, ya harapan kita semua. harapan untuk harapan apa namanya? Harapan untuk ke depan ini ya tetap semangat ya. Kunci keberhasilan itu adalah kerja keras ya. Mungkin itu aja Pak. Oke. Tetap semangat. Salam sehat. Salam senyum. Salam olahraga.